Baik, selamat sore para mahasiswa. Kita akan belajar deep learning hari ini. Saya izin share dulu sebentar, saya cari dulu materinya. Saya bingung, saya lupa di mana. Atau entire screen dulu ya. Halo, sudah munculkah? Sudah, Pak. Oke, so lost connection. Katanya sudah. Sudah. Lost connections Buhana atau saya? Buhana. Oke, saya kira saya start. Ini kuliahnya tentang understanding and add. Kemudian kita nanti memakai TF modul supaya flexibility untuk membuat deep learning-nya bisa sangat tinggi. Jadi tidak hanya memakai yang sudah ada, memakai dense, convolution dan sebagainya yang bikinan orang itu, tetapi kita bisa start membuat sendiri, tetapi tidak sangat dari nol ya. Kita masih menggunakan TF modul, TensorFlow modul, dan untuk mencari parameter-parameternya kita menggunakan gradient tip. Dan ya, dengan cara ini nanti mahasiswa bisa sangat fleksibel membuat neural network semau kita, semau gue. Misalnya neural network yang tidak linear. Biasanya kan linear AX plus B gitu kan. Neuron-neuronnya itu selalu ada AX plus B, AX plus B, AX plus B, dan seterusnya. Bisa nggak sih kalau kuadratik AX kuadrat plus BX plus D, plus C, ya bisa saja. Kita berkreasi pakai TensorFlow modul. Tapi supaya mudah, kita start dari Excel supaya tahu neural network itu gimana. Excel. Oke, start dari blank saja. Kita punya biasanya data X1, X2, dan seterusnya. Ini data. Saya besarkan ya. Oke, kita datanya yang sederhana dulu X sama Y gitu. Kemudian kita punya data 0, 0,1, 0,2 dan seterusnya. 0,4. Oke, sedikit saja. Ini cuma understanding neural network dengan jelas. Pakai Excel saya kira bisa mudah. 0,6. Oke. Y-nya supaya mudah ini juga 0, 1, 2, 3. Nah, biar sedikit salah. Nah, gitu toh. Ini sudah loncat sedikit ya. Atau ini 6,5 gitu. Supaya tidak sangat linear. Oke. Terus kalau pakai Excel biasanya ngapain kita? Misalnya regresi ya. Oke, kita mau regression ini regression saja. Berarti harus punya W, punya W dan punya B. Kita tulis dulu W-nya. Ini kira-kira W-nya berapa? Sekitar 1 ya. Sekitar 1 atau bebas 1. Terus W-nya, B-nya 0. Terus kita model regresinya yang sederhana X kali B atau W di sini ditambah B. Oke.
Berarti yang biasa dilakukan kan biasanya kan membuat ini ya grafik ya antara X sama Y, kalian buat grafik gitu, ini cara yang biasa dipakai. Klik add. Nah, terus display equations. Oke, ini cara. Ini garisnya yang muncul ini sudah solusinya. Nah, terus neural network itu kayaknya repotnya di mana? Oke, caranya gini. Ini hanya understanding math sedikit. Ini W-nya berapa? Kalau di sini ini 11, terus B-nya minus 0,125 toh. Ini kan Y sama dengan WX plus B. Berarti W-nya 11, terus B-nya 0,15. Oke. Berarti ini harusnya 11, tapi start awalnya itu biasanya random, dan random itu bisa whatever, misalnya 10 gitu. Nah, terus kita di dalam neural networks biasanya itu punya yang namanya neuron, ya kan? Neuron. Nah, di sini neuronnya ada berapa? Di sini cuma satu doang. Ini satu layer doang ya. Ini neuron kita, ini neuron yang pertama. Nah, kita juga bisa pasang neuron yang berikutnya. Neuronnya misalnya ada 4, misalnya neuronnya ada 4 neuron gitu. Terus ini juga angka sembarang. Ini random. Ini random juga ya. Nah, berarti ini sekarang kita punya 4 neuron dalam layer ini. Kita perlu membuat ini menjadi Y, karena ini outputnya nanti akan kita pasang di sini. Nah, W-nya itu jelas tidak hanya ini. Ini kita di layer pertama kita tulis W1 sama B1. Terus kita kalikan dulu dengan suatu dengan ini. Kita kalikan dulu, kita buat fungsi yang baru, yaitu X kali W1 plus B1. Kalau ini model akhirnya ya. Kita masukkan di sini. Caranya gimana? X kali ini adalah perkalian. Saya kasih satu blank ya. Ini tak taruh di sini saja. Sama dengan M multiplications ya. Dari array 1 berarti X ini kali array 2. Array 2-nya itu apa? Di sini W. Bisa enggak ini? Terus ditambah B1 tambah B1-nya ini. Wah, ketemunya value. Kok value doang? Di blok coba. Ini kalau matrik ini N kali 1 ya. Ini berapa kali berapa ini? Vektor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 1 tuh. 7 kali 1 kali W. W-nya ini berapa? Jadi X W kali X. X-nya adalah 7 kali 1.
Terus W-nya W-nya 1 kali 4. Ya, 1 kali 4. Nah, ketemunya berapa harusnya? Plus ditambah B. B-nya berapa tuh? 1 kali 4. Sama, 1 kali 4 juga. 1 kali 4. Ini perkalian metrik ya. Ini berarti 4 kali 1 kali 1 kali 4 jadinya 4 kali 4. Secara numerik ini mungkin tidak kompatibel, tetapi di dalam NumPy atau TensorFlow ada yang istilahnya broadcasting, nanti dia akan seolah-olah dikalikan satu vektor. Satu vektornya mestinya matrik juga. 7 kali 1, Pak. Ya? Kalau 4 kali 1. Ini vektor 1. Berarti satunya itu vektor Ya, atau variable metrik? X tadi, Pak. Variable X. Ya? Variable X tadi 7 kali 1, Pak. Bertanya kenapa jadi 4 kali 1? 7, sorry. 7 ya? Iya, 7. 4 sih. 7. 7 tadi. Oh ya, 7. Terus ketemunya berapa ini? 7 kali 4 berapa? 20 berapa? 28. Ini di blok, kemudian F2, kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, muncul. Jadi siapa yang nggak bisa Excel, gimana caranya blok? Bloknya berarti sesuaikan dengan ini ya. Berarti 7 kali berapa? 7 kali 4 ya. Ini dia. Yang di sini kan 7 kali 1 kali 4. Berarti kan bloknya adalah 7 kali 4. Kemudian setelah diblok, klik F2, kemudian klik Ctrl Shift Enter. Nah, kalian coba bisa dicoba. Ini baru step sampai layer pertama. Ini disebut layer pertama. Ini layer input. Nah, terus yang blok ini adalah layer pertama. Ini layer, saya tulis layer hidden layer pertama. Nah, terus kita pengen output. Outputnya kayak apa kalau inputnya kayak gini mau regressions, berarti outputnya harus sesuai dengan Y ini kan. Nah, berarti kita harus mengkalikan ini dengan apa? Dengan W2 dan B2. Nah, di sini kita buat set. Kalau ini kita tulis set 1. Terus ini boleh set 2, tetapi karena ini sudah langsung output, ini langsung tulis Y sama dengan apa? Set 1 kali W2 ditambah B2. Nah, coba. Sama dengan set 1, ini adalah set satunya. Ya. Terus kali W1. Tapi pakai metric multiplications antara set W-nya ditulis di sini. Ini berapa kali berapa? 7 kali 4 ya.
supaya menjadi 7 kali 1, W-nya berapa? W-nya 1 doang kan? Ini bebas juga. Bebas. Terus munculnya di sini. Ini saya geser. M mul ini dengan W. W-nya ini plus B. Value yang diblok berapa? Yang diblok di sini adalah lihat set 1 kali W2 itu berapa? Set satunya 7 kali 4. Terus W-nya adalah 1 doang. Enggak, berapa? Harusnya 4 kali 1 kah? Iya, harusnya 4 kali 1 ya. Nah, berarti ini ada yang salah. B-nya jangan di sini. Ini kita delete dulu. Berarti kita perlu random, bilangan random. Isinya misalnya ini 4 kali 1, nah, baru B. B-nya juga random value. Nah, sehingga kalau ini dijadikan Y, ini kita kalikan. M mul dari Z ditambah Z kali W ditambah B. Harusnya ini bisa diblok. Ya, ketemunya adalah ini. Dan kita cek ini yang disebut sebagai Y predictions, ini Y data. Ini layernya cuma satu hidden layer yang ini. Set. Ini input, terus ini output. Ini saya tulis input di sini, ini saya. Terus ini output, layer output. Oke. Ini struktur dari neural network. Jadi kalau kita tulis pakai keras itu biasanya dense dengan shape-nya 1, tapi langsung misalnya pakai relu misalnya. Ini kita nggak pakai relu, tapi langsung dikalikan, tidak dikalikan apa-apa, tapi kemudian masuk sana. Nah, ini lebih enak kalau kita supaya sama dengan neural network, kita taruh di sini activation functions relu. Oke. Relu itu fungsinya gimana? Jadi kita punya angka, ini angkanya saya kasih warna ya. Ini adalah angkanya. Terus angka ini kita kalikan relu atau fungsi yang positif jadi positif. Ini kalau ada yang negatif ya jadi negatif, ini kasih negatif bisa nggak? Min 9. Ini ada negatifnya. Masukkan relu. Relu gimana? Pakai maksimum 0 dan bilangan gitu. Nah, ketemunya begitu. Kita copy paste sesuai dengan ini. Nah, kita lihat ketika kita pakai functions relu,
maka angka-angkanya berbeda ya, berubah ya. Yang positif tetap positif, yang negatif enggak diambil tapi dinolkan. Coba ini kasih minus juga. Ini ada minusnya tuh. Ini 0. Terus terakhir sampai sini. Ini dikalikan sampai sini. Terus diupdate nanti. Nah, caranya update pakai apa misalnya? Pakai gradient descent dan seterusnya. Nah, jadi dengan Excel kita sudah belajar. Pertama kali kita punya apa? Punya X dan Y ini data, dan mau prediksionsnya adalah ini. Hasil prediksionsnya adalah ini. Memprediksinya pakai apa? Pakai neural network. Nah, yang ini kita bangun neural network-nya. Dan ini contoh yang sangat mudah, yaitu hanya pakai satu layer yang dikalikan, yang activation functions-nya adalah ReLU. Nah, yang di sini angka-angkanya kita lihat itu adalah matrix multiplications antara X adalah inputnya, kemudian W ini adalah bobotnya. Ini saya kasih warna supaya enak melihatnya. Nah, tahapan awal ada input, masukkan, dari X-nya adalah input, terus kalikan W ditambah B, ketemu ini persis pakai matrix multiplications, kemudian activations functions, jadi ini activations functions-nya itu terserah, misalnya yang mudah adalah ReLU, jadi yang negatif jadi 0, yang positif tetap diteruskan. Terus di sini juga disesuaikan, yang terakhir disesuaikan dengan outputnya. Outputnya adalah 7 kali 1, ini Y-nya 7 kali 1, maka di sini outputnya juga harus 7 kali 1, sehingga diperlukan W yang sesuai. Jadi W sama B yang sesuai. Oke, ini satu contoh feed forward atau pergerakan yang maju, perhitungan yang maju ini namanya, dari belakang, dari input ke output, tapi outputnya belum beres ini. Ini kan harusnya 0 sampai 0, 1, 2, 3, 5, 6, 6,5, tapi kan hasilnya masih jelek ini. Nah, ini harus dikembalikan backward. Backward berarti kita harus menghitung W1, B1 yang lebih baik. Misalnya ini bukan 10, dikurangi berapa ya? Misalnya 8. Ini 1, ini kan berubah juga. Ya, ini 1 dan sebagainya. Ini akan berubah. Nah, perubahannya gimana supaya nanti ini akan berubah? Yang berubah itu tidak hanya W1 sama B1, tapi juga B2 sama W2 sama B2. Jadi ini kalau diubah, dia akan berubah sendiri. Nah, mereka diubah sedemikian rupa supaya Y data yang kiri ini dan Y predictions, ini Y predictions ya, itu sangat dekat. Berarti harus pakai loss function, misalnya kedekatan antara Y sama Y pred itu seberapa jauh gitu, pakai misalnya MSE, mean square error dan sebagainya. Oke, di tahap Excel ini mudeng atau enggak? Karena neural network pertama kali harus matematikanya jelas. Ini kan
satu contoh yang super jelas ya. Ya, Pak, saya tanya sedikit, Pak. Yo. Mungkin Pak Bambang juga bisa kasih jawaban. Itu kan jadinya kan matriks, misalnya W X kali W1 kan masih bisa dikalikan, Pak. Tapi yang saya tanya sini, bisa ya ditambah B1? Apa emang dia sama? Gitu. Sedangkan B1 matriksnya kan 1 kali 4. Ya maksudnya secara matematika kan kalau penjumlahan matriks itu kan harus dia sama. Oh ini. Ya. Ya, itu istilahnya adalah saya tulis di sini ya. Ini namanya broadcasting. Jadi kalau angka skalar misalnya, skalar dikalikan vektor itu hasilnya vektor. Secara matematik benar ya, skalar sama vektor kan jadi vektor. Tapi kalau vektor kali matrik, nah kita harus tahu ini V1 itu V1 harusnya yang benar berapa? Supaya benar matrik V1 supaya ininya perkalian matriknya benar 7 kali 1 1 kali 4 ini berarti V1-nya berapa? 1 kali 1 1 kali 4 ya. Atau 1 berarti berapa kali berapa sih? Itu sudah jadi perkalian vektor ya Pak? Atau gimana? Iya, kalau ya. Jadi ini nanti menyesuaikan. Oh, yang itu menyesuaikan. Iya. Berarti itu yang itu dipandang, maksudnya kan tadi Papa bilang X itu kan matriks, W itu kan X-nya matriks. matrik ya. Ya, X-nya matrik. Ya, kalau perkalian matriks berarti bisa. Yang saya tanyakan di matriks ditambah B1. Kalau Pak bilang B1-nya matriks, saya bertanya apakah bisa? Kalau bilang nggak sama, tapi kan Pak ngomong itu vektor. Jadi kayaknya kalau menurut Pak kayaknya bisa kayaknya kalau matriks kali vektor. Iya. Jadi sebenarnya ada V1-nya ya. V1-nya berapa itu? 7 kali 1 juga kan? Jadi V1-nya adalah 7 kali 1 ya. Jadi V1 ini 7 kali 1, tapi di programming NumPy atau TensorFlow ini enggak ditulis. Enggak, ini otomatis yang namanya broadcasting. Jadi V1 itu harusnya isinya 7 kali 1 berarti 1 semua. Ini banyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga ini semua matrik. Nah, sehingga pertanyaannya Pak Franky tadi benar, ini semuanya harusnya matrik X matrik, W matrik gitu ya. B-nya kok nggak cocok gitu kan, 1,4 harusnya ada pengalinya gitu kan. Pengalinya kalau ada pengalinya ini, 1 bisa, iya. Kalau ada pengalinya 1 bisa. Iya, tapi ini 1 semua kan. Iya. Nah, di TensorFlow atau NumPy, bahkan ini Excel, ini kan Excel tuh. Nah, ternyata mau tuh, dia mau gitu. Jadi tidak perlu ditulis gitu, tetapi matematikanya jalan dengan bagus. Jadi ini V1-nya itu yang 7 kali 1-nya itu enggak ditulis secara eksplisit, tetapi matematikanya mau dengan otomatis gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai broadcasting. Jadi lihat nanti catatan di NumPy atau TensorFlow atau yang lain, broadcasting numerics itu muncul di perkalian matriks
vektor itu di mana saja. Nah, salah satu contohnya adalah ini. V1 tidak ditulis tapi kok tetap ada hasilnya. Jadi tadi pertanyaan sangat bagus. Ya, hasilnya ada. Secara implisit di dalamnya sebenarnya dia ada vektor V1-nya. Mudeng ya, Mas Franky? Ya, paham. Kalau memang 7 kali 1 gitu paham. Karena dia nanti Ya. sama kan, sehingga dijumlahkan dia jadi sama. Oke. Ya. Ya. Jadi B1-nya itu nanti muncul di semuanya. Coba ini saya tambah 0 ya. Ini dilihat hasilnya. Ini saya ganti 0. Maka apa yang terjadi? Yang ini kan berubah, yang hanya ini saja yang berubah semua, itu kan. Kalau ini yang saya ganti 0, maka yang sebelah sini akan berubah. Gitu. Jadi ini saya kalikan 2 gitu. Yang bagian ini berubah semua. Nah, jadi 1 0 2 0 itu mengenai ini, kemudian mengenai ini, kemudian mengenai berikutnya. Itu yang disebut broadcasting. Oke. Jelas ya sampai tahapan ini? Ini layernya 1 doang, layer hidden-nya. Jadi kalau pengen tambah 1 layer lagi, ya di sini tambah insert gitu, berapa kali berapa gitu. Kemudian activation trail dicari pakai softmap, pakai relu atau apapun. Berarti kita akan membuat ini yang baru. Tapi kuncinya apa? Kalau kita W-nya itu sudah kita pilih ada 4, jadi neuronnya 4 gitu, maka B-nya juga 4. Terus W berikutnya itu ukuran row-nya harus 4 juga. Jadi ini kalau saya tambah neuron sampai 5, ini W berikutnya harus 5 juga. Nah, terus output-nya misalnya ini hanya 1 kolom, maka W-nya hanya 1 kolom. Ya, 1 kolom. Kalau Y-pred-nya 2 kolom, berarti W-nya menyesuaikan 2 kolom. Oke, kalau tahapan ini kita mudeng, kita bawa ke Python. Python yang kemarin sampai sini ya, ini yang kemarin. Kita cek ulang, kita belajar TensorFlow, ini yang pertemuan kemarin. Kita butuh ini, NumPy TensorFlow, saya copy saja. Konstanta, menulisnya seperti ini, A konstan, variabel gimana? Kalau variabel menulisnya seperti ini. Oke, kita sudah belajar itu. Kemudian fungsi matematiknya muncul dari TF Math, itu ada absolute, ada acos, dan sebagainya. Terus yang penting, nah ini apa, activation function, misalnya tanha, sigmoid, dan sebagainya bisa diambil dari tf.math atau dari yang lain. Ini kalau ini dari Keras ya, tf.keras activation juga ada banyak. Ada juga yang dari tf.nn ya, tf.nn, terus ini ada relu dan lain sebagainya. Jadi cek di sini. Aljabar linier itu mencari determinan, inverse, itu pakai linoc-nya TF juga kita sudah pelajari. Kemudian mencari turunan, nah ini jangan sampai lupa, mencari turunan sangat mudah pakai TensorFlow. Kita hanya definisikan fungsinya apa,
Tapi yang dicari bukan simbolik tapi numeriknya. Jadi misalnya turunan ini di X mana gitu. Caranya gimana? Carinya seperti ini. Jadi width df dot gradient tape s tape s turunan. Nah, kata kuncinya kalau itu tadi X-nya tidak jelas, ini adalah konstanta atau apa, ini bukan variabel ya. Itu kita harus pakai watch X, berarti artinya lihat X sebagai variabel. Nah, dia akan mencari turunan secara otomatis, jadi ini turunannya seperti ini. Kita akan memakai itu nanti dalam menyusun deep learning. Ini sinus 2x diturunkan juga seperti ini. Jadi pakai df gradient dan seterusnya. So ini pakai turunan kedua, berarti 2 kali nurunkan juga. Oke. Terus kemarin juga sudah belajar OOP atau Object Oriented Programming sama inheritance-nya. Kita tidak akan bahas banyak. Dianggap sudah tahu karena kemarin sudah sampai sini. Kita akan pakai itu untuk membuat simple NN. Kemarin pakai NumPy juga kita sudah bahas. Yang kemarin tidak ada, kita belum punya programnya, yang ini simple NN dengan TensorFlow tapi tidak pakai Keras. Nah, di start understanding deep learning yang nanti pakai Keras. Kalau yang bagian ini sudah mudeng, maka akan sangat mudah memodifikasi Keras sesuai dengan yang kita mau import dulu. Oke. Terus kita akan samakan dengan Excel yang tadi. Kita punya Excel. Ini kita buat program seperti ini dengan TensorFlow. Let's see. Kita beri nama ya. Kita pakai kelas gitu, misalnya ini simple NN untuk regresi linear. Oke. Ya, kemudian inheritance. Nah, kita pakai modul. Nah, terus isinya apa? Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana caranya inisialisasi. Inisialisasi pakai init ya. Nah, ini keyword-nya pakai init. Terus ada self. Nah, di sini akan ada variabel yang ditambahkan. Sementara variabelnya n features atau banyaknya kolom di X ya. Kita sebut n features. Nah, tahapan awal adalah menginisiasi inheritance-nya. Jadi caranya pakai kata keyword super, terus ini di copy paste, simple NN RL, ini bebas ya. Kemudian self, kemudian ini berarti orang tuanya di init. Nah, oke. Ini kata kuncinya gini. Ini dihafalin strukturnya seperti itu. Nah, baru isinya apa saja. Ini bebas di sini. Nah, misalnya apa? Ya, kita ini karena ada n features-nya, kita buat data di sini. Ini variable self kita isi. Self misalnya n features-nya kita simpan di n features gitu.
Nah, terus kita pasang semua variabel W1, B1 dan sebagainya. Yang utama kita harus tahu persis bahwa W dan B itu adalah variabel, bukan suatu konstanta. Dan variabel ini harus diinisialisasi. Caranya pakai random atau pakai apa saja. Misalnya pakai random. Uniform ya, atau normal atau apa saja. Terus oke, ini sesuai dengan ukurannya. Kalau di sini kebetulan X-nya cuma 1 toh. Ini kebetulan cuma 1 doang. Kalau ada X1, X2 gitu, ada 2 angka, berarti n visualnya 2. Ini kebetulan cuma X1 doang, cuma X1 saja. Berarti ukurannya apa? N features, n features kali berapa? Ini untuk siapa? Untuk W1. Nah, W1 yang free apa? Ini hanya 1 saja, 1 baris kali berapa? 4 ya. Nah, 4 itu adalah neuron atau unitsnya berapa gitu. Kita tulis misalnya ini unit ya. Unit pertama. Tulis di sini berarti unit awalnya berapa, terus disimpan di sini. Unit sama dengan unit. Nah, oke. Itu baru W1 toh, dikasih nama. Kalau variabel bisa dikasih nama ya. Name sama dengan misalnya ini W1 gitu kan. Oke. Terus B1 taruh sini. B1 ukurannya berapa? Cek di sini. Ini B1 ukurannya berapa ini? 1 kali 4. Sesuai dengan unitnya adalah 4, berarti masukkan sini juga sesuaikan. Berarti ini sama dengan unit. Kok cuma unit doang gitu, sampelnya nggak ditulis. Ini juga sampelnya nggak ditulis tuh yang atas. Sampelnya bisa berapa aja. Nah, ini B1. Terus tahapan berikutnya apa? Ya, kita punya W1, W2. Ini saya copy. Ini W2. Nah, ini tidak n features lagi, tapi apa? Unit, sesuai dengan unit, ini dia. Unitnya ada 4 gitu kan. Ini ada 4, yang W1, 1 kali 4. Ini unitnya ada 1 unit doang, tetapi ada 4 rows. Berarti masuk ke sini juga harus disesuaikan. Ini row-nya ada sebesar unit, terus luarannya hanya ada 1 ya. Oke. Nah, kalau mau ada W3 dan seterusnya, itu mirip membuat dance gitu. Semakin panjang, semakin deep ya. Deep learning itu istilahnya seberapa deep. Nah, kalau di sini ya seberapa banyak ininya,
struktur dari parameter ini. Oke, ini semoga sudah pas. Nah, ini baru inisialisasi. Terus kalau menginisialisasi saja ada yang bisa digunakan apa enggak? Jadi kita cek model sama dengan simple NNRL terus kurung. Nah, kurungnya itu harus ada envisage, ada unitnya. Ini kalau nggak ada apa-apanya gitu pasti error. Cek nih, error ya, missing 2. Nah, ini harus dikasih. Misalnya satu tadi X-nya 1, terus unitnya misalnya ada 4 ini seperti Excel tadi ya. Ini dia 4. Tadi ini 1 4. Ini mau nggak? Nah, mau. Terus apakah ini sudah ada isinya? Ya, karena bapaknya atau ibunya itu adalah TF modul, maka ini pasti sudah ada isinya. Coba isinya apa saja? Ada banyak sekali itu. Ada W1 dan ada banyak sekali fungsi di situ. Nah, kita cek satu persatu. Nah, misalnya model ada nggak name-nya? Oh, namanya otomatis simple NNRL gitu. Ada nggak variabelnya? Model variables. Tuh ada toh, langsung ada W1, W2, ada B1, B2. Terus variabel itu langsung ada angkanya yang random. Nah, terus apakah modelnya itu suatu fungsi? Nah, kita cek dia fungsi atau enggak itu. Diginikan bisa enggak? Oh, tidak mau. Jadi ini is not callable, enggak bisa jadi fungsi kayak sinus E, cos E dan sebagainya, kok enggak bisa gitu. Supaya bisa diapakan? Dikasih apa? Fungsi. Nah, fungsinya namanya underscore call. Double underscore call, double underscore lagi. Terus jangan lupa self. Nah, yang mau dimasukkan ke dalam model apa? Nah, biasanya kan X untuk predictions ya. Oke. Nah, sekarang fungsinya apa? Kan kita maunya inputnya X, keluarannya Y predictions. Nah, Y prediction punya matematik di sini. Matematiknya apa? Ya sesuai dengan Excel tadi, perkalian matrik, kemudian activation value, terus perkalian matrik lagi. Ini untuk regression saya. Nah, jadi caranya gimana? Oke, perkalian matrik yang pertama menghasilkan set ya. Set sama dengan apa tadi? TF. Perkalian matrik adalah matmul. Kelihatannya sama dengan Excel. Antara siapa dengan siapa? Antara X dengan W1 kan? W1 itu tersimpan di self W1. Terus diapakan? Ditambah B self B1 itu self. Itu baru yang pertama. Terus diapakan? Cek. Itu kan baru tahapan ini. Nah, kemudian ini activation value masukkan. Bisa membuat sendiri. Juga bisa pakai yang ada. Jadi variabelnya saya buat F lagi. TF misalnya pakai NN gitu. NN value. Atau ini bisa bikin function sendirilah. Siapa si set. Jadi ini
dua ini sudah mewakili satu dance yang pakai activations ya. Terus W2 untuk apa? Ya, untuk ini. Untuk yang berikutnya, perkalian set dengan W2 tambah W2. Nah, untuk regressions tidak pakai relu lagi yang terakhir, tetapi selesai di sini, jadi return step. Oke, kita akan ulang. Modelnya ada. Oke, terus kasih X. X-nya misalnya array ya, nampi array 0, 1, 2, 3 misalnya. Terus masukkan sini, mau apa enggak, biasanya error. Kita lihat errornya, kita belajar dari error. Oke, error yang pertama apa? Nah, ini ada banyak error tuh ya. Ini integer 32 sama float enggak kompatibel. Berarti ini diubah float, misalnya bukan 0 tapi 0.0. Ini kita cek dulu print x shape-nya sekalian sama x type-nya. Oke, kita cek dulu. Ini masih error pasti. Oke, dia sudah ada ini shape-nya 4, nah untuk X itu biasanya kalau di neural network harus jelas ini 4, berapa untuk si X ini harus jelas. Kita datanya tadi 7 ya, kita biar sama dengan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Biasa sama dengan Excel. 7, berapa harusnya? 1. Ya, 7 kali 1 untuk X itu harus disiplin, kita kasih 1 gitu. Berarti pakai reshape gitu. 7-nya itu terserah dia yang urus, berarti pakai min 1, artinya urus sendiri berapa itu. Terus ini harus sama dengan 1, kasih ini 1. Nah, ini 7,1 sudah muncul satunya. Tapi ini masih float 64, dia masih nggak mau tuh, masih float sama apa? Ini double berarti float 64 sama float 32. Berarti ini harus di kasih float 32. Oke, kita cek. Nah, ini sudah mau modelnya. Exit-nya sudah 71, terus di type-nya adalah float 32, terus ketika X dimasukkan, maka dia call yang mana? Call yang ini dia perkalian metrik, kemudian hasilnya itu. Terus ini hasilnya bener apa enggak gitu. Ini kan random tuh. Ya, enggak tahu. Kita harus, kalau untuk ngecek biasanya W-nya bukan random tapi kasih angka gitu. Jadi, tapi tidak apa-apa, sekarang random dulu. Cek shape-nya 7,1. Kita biasanya untuk Y ini kan masih X ya. Untuk Y itu tidak harus 7,1 tapi 7, berapa ya, bisa 7, ya 7, tidak ada gitu. 7, ini misalnya X ya sama Y-nya. Sorry. Perlu mouse. Oke.
Kita lihat Y-nya. Y-nya ini 7,1. Nah, satunya kadang trouble nanti karena trouble-nya adalah di mana? Karena kita perlu membuat loss functions. Loss functions-nya itu biasanya sesuai dengan Y input. Nah, Y inputnya kadang tidak ada satunya. Jadi harus cek ini bisa pakai, bisa enggak. Kalau enggak dibuang saja. Y berarti sama dengan Y reshape ya, reshape. Atau bukan reshape tapi dibuang, berarti squeeze. NP squeeze. Yes. Let's see. Squeeze. Yes, squeeze. Titik. Trouble sama keyboard. Oke. Jadi X-nya biasanya bentuknya kayak gini. Terus Y-nya dimensi yang berikutnya itu biasanya nggak ada gitu. Nah, ini antara Y sama X, antara Y sama Y predictions, ini kita tulis Y pred gitu ya, YP gitu. Itu kan belum pas ya, ini print YP kayak apa. Ship YP di type. Nah, ini shape-nya nggak kompatibel nih. Type-nya sudah kompatibel tapi shape-nya nggak kompatibel. Jadi ini kadang-kadang bikin trouble. Sehingga supaya tidak trouble, ini disesuaikan. Artinya dimensinya yang terakhir dibuang. Caranya pakai squeeze. Tapi kalau di TensorFlow caranya adalah begini. Squeeze hampir sama sih. Terus sumbu yang terakhir dihilangkan. Kita ulangi. Kita run ini, kemudian run berikutnya. Ini harus di-run ulang. Terus ini juga di-run lagi. Nah, kita sudah lihat ini sama. Y-nya yang atas ini adalah NumPy, yang ini adalah TensorFlow. Tapi tidak apa-apa, mereka kompatibel. Kalau sudah seperti ini, sudah oke dari ukuran dimensions dan sebagainya. Oke. Tinggal sekarang ngurus ini. Bagaimana sih caranya mencari gradiennya? Nah, ini. Sebelum itu, bisakah kita tambahkan ke sini W2, W3? Boleh. Yuk kita taruh save, copy lagi di sini supaya rame. W2, ini W3. Oke. Yang kita tulis di sini unit yang pertama, terus yang unit ke berikutnya, oke, harusnya bisa di situ ya. Tapi sementara kita manual saja. Misalnya unit berikutnya adalah 16, maka ini perlu 16 juga. Dan di sini 16, dan ini harus 1. Supaya terlihat, jadi ini unit, terus di sini unit kan, terus ini 16, sini 16, terus kita mau outputnya kan 1 toh, 1 kolom, berarti ini 1, kemudian 1. Coba kita run ulang. Ini masih belum selesai, berarti kita harus kasih ini lagi. Setelah relu yang pertama, kemudian
relu yang kedua ini kalikan W3 tambah B3. Ya, sudah. Run ulang, ini run ulang. Run ulang lagi. Nah, ini hidden apa? Layernya sudah nggak kelihatan. Ini cuma input sama outputnya sudah terlihat. Jadi deep learning-nya ada di mana nanti mainnya? Nah, di sini seberantakannya terserah. Ini sangat fleksibel. Jadi matematikanya boleh hanya AX plus B kan? Kalau kalian mau kuadratik gimana? Ya tambahin saja W4 atau apa. Di sini matmulnya adalah X kuadrat kali W berapa gitu kan, ditambah apa gitu. Jadi ini bisa kuadratik. Jadi dengan cara penulisan seperti ini, bagian matematikanya ini sangat fleksibel. Itu yang 16 satu tuh kayak kalau ini dense loh, Pak. Dense. Iya, dense. Jadi ya ini mirip dengan dense gitu ya. Dense gitu. Kemudian 16 terus activations-nya pakai relu gitu kan. Ini dense 16. Ya. Nah, ini bisa di-print relunya di sini. Kalau yang apa? Biasa bisa di-print modelnya. Kalau pakai ini bisa di-print struktur. Enggak. plot model harus dibuat di sini. Harus dibuat sendiri baru nanti muncul. Jadi di sini kan nggak ada model compile juga nggak ada karena kita membuat sendiri kan. Nggak punya gitu ya. Jadi harus apa? Harus bikin sendiri nih. Kalau di compile tuh maksudnya diapakan gitu. Kita mungkin yang apa sangat dibutuhkan adalah fit gitu kan, model fit self X dan Y gitu kan. Nah ini yang sangat penting. Ngapain ya kita print dulu lalu gitu. Oke. Jadi ketika kita model fit X sama Y, itu dia harus mengerjakan sesuatu. Ini sudah di run, ini run ulang. Oke. Model fit, nah, dia kerjakanlah sesuatu. Itu yang sangat penting kan. Nah, pengerjaan di sini fittingnya caranya gimana? Ini kebetulan model yang sangat biasa. Berarti kita pakai gradient descent saja loh, pakai gradient descent untuk mengerjakan itu. Kalau yang ini tidak dipakai, jadi hanya bagian awal, langsung unit yang terakhir ini sama dengan 1, berarti gradient descent atau turunannya sangat mudah karena ini kan Y sama dengan apa? Kalau di sini yang ini nggak kepakai toh, tapi langsung ini kan dari sini langsung dia gitu. W-nya juga cuma 1 doang. Jadi diturunkan sangat mudah. Tapi kalau panjang kayak gitu kan turunannya banyak sekali. Diturunkan terhadap W1, turunkan terhadap B1, B2, dan seterusnya. Pakai apa? Pakai paling mudah adalah pakai apa? Paling mudah adalah pakai TF, gradient width, TF, gradient tape gitu, S tape yang seperti yang kemarin. Tapi kita perlu tahu loss-nya.
lossnya harus ditulis dulu. Saya tulis di sini ya. Suatu fungsi yang kita sebut sebagai loss, misalnya apa, my loss gitu. My loss itu antara y data sama y predictions, yp sama yd. Terus apa? Misalnya MSE berarti fungsinya adalah langsung returnnya. Fungsinya adalah selisih antara YD kurangi YP diapakan? Dikuadratkan ya, square, terus dijumlah terus dibagi atau dirata-ratakan. Berarti rata-rata itu kalau di TensorFlow reduce mean. Nah, oke. Run. Ini kalau kita run, terus kita tulis apa, my loss antara Y dan YP bisa nggak? Nah, ini sudah muncul. Shape-nya nggak ada, cuma satu angka. Ini dia. Ketemunya adalah segini. Kalau mau langsung angkanya, berarti kita tulis loss sama dengan my loss, terus print loss 6p, karena itu masih TensorFlow, cek oke. Loss-nya segini ya, tulis loss sama dengan oke. Itu adalah my loss. Kita akan turunkan terhadap loss itu. Jadi caranya begini, WTF gradient tape, terus carilah YP tadi. Ini adalah model X. Terus cari loss-nya. Loss sama dengan apa? My loss antara Y data. Y datanya adalah Y, kemudian Y prediksinya adalah P. Nah, terus oke. Terus gradient sama dengan gradient adalah tape gradient dari loss dengan variabel name-nya. Variabel name-nya ada di model tadi ya. Sudah lewat. Namanya model. Kita cek di sini. Namanya model trainable variables. Itu ada W1, ada W2 dan sebagainya. Trainable variables. Nah, itu grad. Nah, ini dia gradiennya begini. Ini terhadap W1, terhadap W2 dan seterusnya. Berarti kita nggak pusing-pusing mencari gradien terhadap W1 itu apa, W2 apa, secara manual bisa, tetapi di TensorFlow itu sudah langsung dikasih ini. Dan bagusnya kalau fungsi kita bagus, bisa dicari gradiennya secara langsung, ya ini jalan. Apakah ada fungsi-fungsi yang tidak bisa diturunkan? Nah, tanya Pak Bambang. Secara teori apakah ada? Ada juga ya. Mungkin tidak diketahui itu turunannya kayak apa. Nah, di situ jadi rumit. Kalau di sini kebetulan bisa diturunkan. Nah, caranya updating gimana? Caranya updating ya variabel yang ada di sini di trainable variables itu di update. Caranya gini.
Jadi for gradient dan nama variabelnya nama name var gitu atau nv gitu aja, kita gabung antara grade dan model trainable variables. Nah, caranya mengupdate variabel itu pakai assign ya, assign gitu. Terus angka yang baru adalah angka yang lama dikurangi learning rate kalikan gradient. Nah, kita belum punya learning rate-nya, berarti tulis di sini learning rate sama dengan suatu angka. Ini nanti akan jalan enggak nih? Oke, dia akan jalan ya. Nah, supaya ini jalan terus-menerus, maka harus ada epochnya. Jadi for ada epochnya. Epoch total misalnya ada 10 gitu. Terus for epoch in range epochs. Oke. Ini taruh di sini. Semoga tidak salah, kemudian print epochnya. Epochnya berapa, epoch totalnya berapa. Oke, kemudian loss-nya berapa. Cek. Ini dia muncul loss-nya gede banget. Kita ganti X-nya ya. Kenapa gede ya? Karena X-nya ini biasanya harus diapakan? Di ini apa? Normalisasi ya, namanya normalisasi. Kita buat agak banyak, berarti pakai range gitu ya, range dari angka 0 sampai misalnya angka berapa, 50 kayak. Oke. Terus bagi, atau di sini X sama dengan X bagi NP max X gitu. Kita cek shift-nya berapa. Oke, sudah 50. Nah, ini loss-nya kan kecil ya. Bukan loss. Ya, loss yang tadi itu kan gede banget kan. Coba cek di sini. Nah, ini loss-nya makin lama makin kecil kah? Ya. Ada yang salah apa enggak? Jadi gradient desainnya ada di sini ya. Gradient design method. NV yang baru sama dengan NV lama kurangi learning rate kali gradient. Ya, semoga tidak salah tulis. Oke. Nah, kita buat saya penasaran, tak kasih YP sama dengan model X dulu, terus kita print, kita plot ya, PLT scatter. Tadi sudah ada matplot atau belum ya? Kelihatannya sudah ada ya, scatter antara
X dan Y. Kemudian plot antara X dan YP. Ya, let's see what happened. Oh, ketemunya adalah itu masih sangat jelek. Berarti epochnya tidak 10, tetapi dibuat sangat banyak. Sebelum sampai situ, atau coba aja ya, kita kasih epochnya adalah 5.000 gitu. Kalau ingin 5.000, saya nggak mau ngeprint banyak-banyak, sehingga kita ngeprintnya sedikit saja. Caranya gimana? Pakai if ya. If epochnya dibagi bagi berapa? 200 sama dengan habis, baru print. Oke. Ternyata lama. Turun nggak nih? Oh, ini sudah habis ini. Sudah tidak berubah lagi. Seribu aja, kebanyakan. Oke, kita masukkan ini ke atas. Di sini. Jadi fit itu ada X dan Y, kemudian dipasang di sini. For dan seterusnya. Ini ada epoch. Nah, epochnya berarti harus ditaruh di situ. Epoch situ. Kalau pengen menyimpan epoch, maka taruhlah itu di self epoch misalnya, sama dengan epoch. Terus apa lagi? Ada learning rate ya. Ini kita kasih 1 dulu, kemudian ada learning rate gitu. Misalnya 0,1. Oke. Ini kalau mau disimpan ke dalam model ya taruh di sini. Nah, kita perbaiki karena ini di dalam kelas, berarti kita tidak memanggil model karena model itu adalah dirinya, berarti self gitu. Ini juga self. Yang ini self juga. Ada yang lain lagi yang tidak ada di sini. Saya kira sudah semua ya. Epoch ada, running rate sudah ada di situ. YP ada di sini, my loss sudah ada. Nah, my loss ini bisa taruh di sini. Di feed, terus loss-nya pakai fungsi apa? Biasanya tidak di dalam feed, tetapi kita bikin definisi baru, yaitu compile. Terus di dalam compile itu ada loss yang kita bisa panggil. Semoga ini jalan, kita run dulu. Ini sudah 5.000 ya. Oke, sudah. Nah, masih nggak benar itu yang mana? Wow. Kita run ulang dulu. Kita kasih dulu random ya. Kasih random 0,1 kali NP random apa normal
Size-nya X shape. Cek. Ini kalau diplot gimana? Ini kita tidak perlu lagi, kita plot aja PLT plot atau scatter. Ya. Kemudian kita fit, caranya fit gimana? Ada epochnya. Oh, masih belum di ini di run. Kita run ulang yang ini, kemudian ini juga kita run ulang. Saya copy saja, tak taruh di sebelum fit. Oke. Ya. Kita run ini sekali. Nah, kalau sudah di run sekali, maka ini kalau saya tulis app terus tab, mestinya muncul epoch. Nah, gitu. Epochnya 1000, kemudian learning rate-nya muncul nggak? Nah, ini munculkan sesuatu yang beda. Gitu. Nah, itu sudah jalan. Turun, tapi kelihatannya ada yang aneh. Ini tidak berubah dengan bagus. Nah, cek. Di sini ada matematik yang aneh. Apakah ada yang bisa lihat? Ada yang nggak cocok. Ini variable random uniform, that's fine. Kemudian dia bertanya, sebentar ya, saya belum lihat. Kelihatannya tidak ada yang salah. Kita cek di sini ya. Ini kalau ada seperti ini tuh ada yang nggak beres. Recordingnya bisa di stop dulu, nanti disambung. Saya tak nyari dulu salahnya. Han?